Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Andra Farel dengan NIM digit terakhir 255. Saya dari kelas 2024D. Saya akan menjelaskan sedikit tentang persepsi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Apa sih persepsi itu? Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Menurut Robbins, persepsi bukanlah realitas objektif, melainkan interpretasi subjektif terhadap realitas tersebut. Dalam organisasi, persepsi mempengaruhi cara manajer menilai karyawan sebagai tim, memahami instruksi, serta bagaimana keputusan strategis dibuat. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor pada pelaku persepsi atau perceiver, seperti sikap, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan ekspektasi. Contohnya seperti manajer yang pernah dikhianati, karyawan cenderung lebih mudah curiga. Yang kedua ada faktor pada target atau objek atau orang yang dinilai, seperti karakteristik, fisik, gerakan, suara, ekspresi wajah, dan keunikan. Contohnya seperti karyawan yang percaya diri sering dipersepsikan lebih kompeten. Yang ketiga ada faktor situasional seperti waktu, lingkungan kerja, kondisi sosial, dan tekanan organisasi. Contohnya seperti seseorang yang berpakaian formal di klub malam mungkin tidak menarik perhatian, namun akan sangat menonjol jika dipakai kelas pagi. Selanjutnya ada persepsi terhadap orang lain. Attribution theory atau teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menilai penyebab perilaku seseorang. Ada 2 jenis atribusi. Yang pertama atribusi internal, yang dimana penyebab berasal dari dalam diri kita sendiri atau diri individu seperti malas, tidak kompeten, dan ceroboh. Yang kedua ada atribusi eksternal, yang dimana penyebab berasal dari luar, seperti situasi, tekanan kerja, dan kurangnya fasilitas. Contohnya, jika karyawan gagal mencapai target, yang pertama ada contoh internal, yang dimana apakah karena dia tidak mampu. Yang kedua contoh dari eksternal, atau karena target terlalu tinggi. Selanjutnya ada bias dalam menilai orang lain. Manusia sering menggunakan jalan pintas atau shortcut yang terkadang menyesatkan. Yang pertama ada selective perception, yang dimana memilih informasi secara selektif berdasarkan minat dan latar belakang. Yang kedua ada halo effect, yang dimana membuat kesan umum tentang seseorang berdasarkan satu karakteristik tunggal, misalnya seperti penampilan. Yang ketiga ada contrast effect, yang dimana menilai seseorang dengan membandingkannya dengan orang lain yang baru ditemui. Yang terakhir ada stereotyping, yang dimana menilai seseorang berdasarkan persepsi kita terhadap kelompok asal orang tersebut. Lalu ada bias dalam pengambilan keputusan. Robbins menjelaskan bahwa individu seringkali tidak sepenuhnya rasional dalam mengambil keputusan. Berbagi bias kognitif mempengaruhi proses tersebut. Beberapa bias umum meliputi yang pertama ada fundamental attribution error, yang kedua ada self-serving bias, yang ketiga ada confirmation bias, yang keempat ada halo effect, yang terakhir ada overconfidence bias. Bias ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang objektif dalam organisasi. Lalu ada model pengambilan keputusan. Ada 3. Yang pertama ada model rasional atau rational model. Mengasumsikan pengambilan keputusan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Ada 6 langkah. Yang pertama definisi masalah, yang kedua identifikasi kriteria, yang ketiga ada alokasi bobot, yang keempat ada pengembangan alternatif, yang kelima ada evaluasi, dan yang terakhir ada pemilihan terbaik. Yang kedua ada rasionalitas terbatas atau bounded rationality, yang dimana karena keterbatasan otak manusia kita menyederhanakan masalah kompleks, kita mencari solusi yang cukup baik atau satisfying daripada yang optimal. Yang terakhir ada model intuisi, yang dimana proses tidak sadar yang tercipta dari pengalaman yang telah mengkristal cepat dan bermuatan efektif atau emosi.
Selanjutnya ada bias umum dalam keputusan individual. Yang pertama ada overconfidence bias, yang dimana terlalu optimis terhadap kemampuan dan keputusan sendiri. Yang kedua ada anchoring bias, yang dimana terpaku pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi baru. Yang ketiga ada confirmation bias, yang dimana hanya mencari informasi yang mendukung pandangan kita dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Yang keempat ada escalation of commitment, yang dimana tetap bertahan pada keputusan yang salah meskipun ada bukti kegagalan. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus dari PT Gudang Garam Tbk. Analisis awalnya, PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Selama beberapa dekade, perusahaan ini sangat bergantung pada produk sigaret kretek tangan atau SKT dan sigaret kretek mesin atau SKM regular. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri tembakau menghadapi tantangan berat. Kenaikan cukai yang drastis setiap tahunnya, regulasi iklan yang semakin ketat, serta meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat yang menurunkan volume penjualan secara industri. Manajemen Gudang Garam dihadapkan pada dilema tetap bertahan pada pakem produk lama yang sudah memiliki loyalitas tinggi, namun pasarnya menyusut, atau melakukan diversifikasi besar-besaran ke produk rendah tar atau nikotin atau milk, atau bahkan sektor non-tembakau seperti infrastruktur Bandara Kediri. Nah, sekarang ada persoalan studi kasus PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama ada soal seperti jika manajemen Gudang Garam hanya berfokus pada data loyalitas pelanggan lama dan mengabaikan tren penurunan konsumsi rokok secara global saat mengambil keputusan, bias apa yang sedang terjadi? Jelaskan risikonya. Langsung kita next jawabannya. Jawabannya yang pertama, jika manajemen hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan lama mereka bahwa rokok akan selalu laku, mereka terjebak dalam bias konfirmasi atau confirmation bias. Mereka secara selektif mengumpulkan data yang menguatkan pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan seperti data pertumbuhan perokok elektrik atau pot atau vape dan semacamnya. Risikonya adalah perusahaan bisa kehilangan momentum untuk berinovasi dan akhirnya mengalami penurunan tajam karena gagal beradaptasi dengan realita pasar yang baru. Lalu soal yang kedua ada ketika penjualan salah satu merek gudang garam turun, bagaimana manajemen menggunakan faktor konsensus, kejelasan, dan konsistensi untuk menentukan apakah penurunan tersebut karena kesalahan internal atau pemasaran, atau eksternal atau daya beli masyarakat. Langsung saja ke jawabannya. Jawabannya nomor 2, manajemen akan melihat 3 hal: konsensus, kejelasan atau distinctiveness. Yang ketiga ada konsistensi. Konsensus di mana jika semua perusahaan perokok lain juga mengalami penurunan penjualan yang sama, maka atribusi cenderung eksternal atau karena faktor cukai atau ekonomi nasional. Yang kedua ada kejelasan atau distinctiveness, yang dimana jika hanya merek tertentu dari gudang garam yang turun sementara mereka yang lain tetap naik, maka atribusi cenderung internal atau ada masalah di manajemen merek tersebut. Yang terakhir ada konsistensi, di mana jika penurunan ini terjadi terus-menerus tiap bulan atau konsistensi tinggi, manajemen akan cenderung melihatnya sebagai masalah internal yang harus segera diperbaiki lewat perubahan strategi. Begitu. Kesimpulan dari PPT ini, persepsi merupakan proses penting dalam organisasi karena mempengaruhi cara individu memahami situasi, menilai orang lain, dan mengambil keputusan. Namun, persepsi tidak selalu objektif karena dipengaruhi oleh pengalaman, sikap, ekspektasi, serta berbagai bias kognitif seperti
overconfidence, anchoring, dan confirmation bias. Dalam praktiknya, kesalahan persepsi dan bias dapat berdampak besar terhadap kinerja organisasi, bahkan menyebabkan kegagalan strategi seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan besar. Oleh karena itu, manajer perlu meningkatkan kesadaran terhadap potensi bias, menggunakan pendekatan yang lebih rasional dan berbasis data, serta menerapkan prinsip etika dalam setiap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang dihasilkan lebih adil, efektif, dan bertanggung jawab. Baik, segitu dulu presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.